Pada kesempatan kali ini, kelompok kami membuat sebuah video tentang tutorial simulasi menggunakan OS Sim OS Konsep Simulator. Yuk kita simak baik-baik videonya. Halo, saya Isabella Anggraini dengan NPM 2022-4350-2535. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses scheduling pada simulator OSIM ya. Nah, yang pertama ini itu ada tampilan utama dari OSIM-nya. Lalu di sini saya akan pilih si proses schedulingnya. Oke, proses scheduling sendiri itu ada 4 ya, ada FIFO, ada SCF, priority, dan juga round robin. Nah, yang pertama akan saya bahas yaitu si FIFO terlebih dahulu. Oke, nah yang pertama kita akan memasukkan inputannya dulu. Ya, pertama saya akan memberikan nama proses 1 dengan P1 sebagai prioritas 1, lalu submission ya, atau waktu datangnya 0. Kita pilih dulu colornya ini, lalu kita masukkan angka burstnya yaitu waktu eksekusi, kita masukkan 2 ya misalnya. Oke, kita done. Nah, lalu kita buat proses lainnya ya, untuk proses kedua kita inisialisasi dengan P2 sebagai prioritas 2. Submission ini kita pakai misalnya 1, colornya kita pilih terlebih dahulu. Oke, kita oke. Lalu burst time-nya kita pakai 1 aja, terus kita done. Nah, terus kita bikin lagi ya kali ya proses 3 dengan menginisialisasi P3 ya sebagai prioritas 3. Submissionnya kita pakai misalnya 2. Oke, kita pilih colornya lagi, kita pilih ini misalnya ya, kuning. Oke, burst time-nya 1 juga, kita done. Nah, kita akan running. Nah, ini udah kita running ya. Di sini terlihat bahwa P1 dia langsung masuk ke ready queue karena tadi submissionnya kita sudah input angka 0, yang berarti dia tidak perlu menunggu waktu untuk diproses gitu ya. Jadi berbeda dengan P2 dan P3 yang tadi kita input submissionnya itu dengan angka selain 0 gitu. Jadi kalau misalnya kita input submissionnya 0, ya dia langsung masuk ke ready queue untuk langsung diproses tanpa harus menunggu waktu yang ditentukan. Nah, proses selanjutnya ya, terlihat tadi P1 yang tadinya di ready queue langsung masuk ke proses ya, masuk ke CPU gitu. Nah, terus dilanjut si P2 nih ya, P2 akan melanjutkan masuk ke CPU. Nah, tadi dia berada di ready queue terlebih dahulu nih, karena dia menunggu antrian ya, menunggu si P1 selesai dulu. Nah, si P3 lanjut masuk dan selesai gitu. Sekarang kita akan running ya, kita running. Nah, ya sudah selesai runningnya. Sekarang kita lihat outputnya ya. Nah, di sini tampak bahwa di sini urutan pengeksekusiannya yaitu dimulai dari P1, P2 dan P3 ya. Nah, di sini ada submission ya, yang tadi kita sudah input tadi ya submissionnya. Di sini ada 0, 1, dan 2. CPU di sini 211. Nah, CPU ini berarti burst time yang tadi sudah kita input ya, atau waktu eksekusinya gitu. Nah, responsnya di sini ada 011. Nah, responsnya pertama yang proses 1 ini kenapa 0 ya, karena dia tanpa ada waktu tunggu gitu ya untuk pengeksekusian. Jadi dia langsung dieksekusi gitu. Terus kalau yang ini kan dia harus menunggu si proses 1 selesai. Jadi dia harus menunggu
1 unit gitu, dan proses 3 pun juga seperti itu. Nah, lalu di sini ada waiting time-nya dan turnaround-nya ya. Di sini rata-rata waiting time-nya dengan response time-nya itu sama di angka 0,67 ya. Lalu ada rata-rata dari turnaround time-nya yaitu 2 unit. Nah, di sini lalu ada efisiensinya yaitu 100%, jadi dia cukup tinggi angkanya dalam memanfaatkan kapasitas si CPU-nya. Di sini ada throughput proses per time unit yaitu 75%. Jadi cukup tinggi dalam mengeksekusi proses dalam setiap waktu 1 unitnya gitu. Nah, lalu selanjutnya akan saya bahas. Ini kita stop dulu. Nah, selanjutnya yang saya bahas yaitu shortest job first atau SJF. Nah, di sini berbeda dengan Vivo ya, yang tadi SJF itu dia ada pilihan primitif ya. Gitu. Coba kita pakai yang primitif ya. Gitu. Oke, yang ini akan saya hapus terlebih dahulu supaya kita bisa memasukkan inputan baru gitu. Kita masukkan dulu proses pertama, kita inisialisasi dengan P1 ya, sebagai prioritas 1, submissionnya 1 lah ya misalnya. Lalu akan kita pilih ini aja. Oke. Nah, lalu burst time-nya kita pilih berapa nih? 4 misalnya ya. Dan kita tambah lagi proses yang kedua. Kita misalkan P2 ya. Sebagai prioritas 2, submission-nya kita pakai 2 misalnya. Kita ganti dulu warnanya. Nih misalnya coba aja. Oke. Nah, terus kita burst time kita pakai 2 misalnya gitu. Nah, udah. Terus kita running. Nah, ya. Terlihat ya tadi si P1 yang awalnya tadi masuk ke sini ke CPU, tapi dia tiba-tiba balik lagi ke ready queue. Itu karena short job first sendiri ya, atau SJF itu sendiri, dia metode pengeksekusiannya itu adalah berdasarkan burst time yang paling terpendek ya. Jadi burst time yang paling pendek dia akan dieksekusi terlebih dahulu gitu. Nah, karena dia juga yang primitif gitu ya. Kalau yang primitif dia menerima interupsi gitu. Jadi ketika proses itu pertama nih yang jalan gitu ya, terus tiba-tiba dia mendapatkan informasi bahwa ada nih burst time yang paling pendek ternyata. Nah, dia akan menghentikan prosesnya itu. Nah, jadi dia mengizinkan proses si burst time yang memiliki waktu terpendek itu untuk dijalankan terlebih dahulu. Nah, baru dirinya gitu. Nah, berbeda dengan yang non primitif gitu. Nah, kalau non primitif itu dia jatuhnya sama gitu seperti Vivo. Jadi dia hanya mengikuti urutan submission yang nilainya terkecil gitu. Nah, lalu di sini kita lihat outputnya ya. Nah, di sini kalau sesuai urutan gitu ya, tadi kita memasukkannya P1 terlebih dahulu baru P2. Tetapi karena kita pakai SJF dan juga primitif, dia mengeksekusinya P2 terlebih dahulu baru P1 ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa SJF itu dia dieksekusi berdasarkan nilai burst time yang paling terkecil dulu atau terpendek terlebih dahulu nih. Jadi P2 itu memiliki burst time lebih kecil yaitu 2 daripada burst time P1 yang bernilai 4 gitu. Lalu response time-nya juga 0. Nah, ini waiting time-nya ya, si P1 harus menunggu 2 unit dulu, jadi turnaround-nya. Nah, di sini dia memiliki efisiensi sekitar 0,86 atau 86% ya dari penggunaan kapasitas CPU, jadi bisa dikatakan cukup baik.
Lalu throughput proses unitnya ada di angka 29%. Nah, ini cukup rendah ya. Jadi sistem itu memproses setiap prosesnya itu hanya 29% setiap satu unit ya. Lalu sini ada rata-rata keseluruhan yaitu 4 unit dan rata-rata waktu tunggunya 1 unit dan rata-rata response time-nya 0. Nah, akan saya lanjutkan menjelaskan mengenai ini kita stop dulu. Nah, oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di scheduling priority. Nah, priority ini dia sama seperti shortest job first ya SJF, itu dia ada pilihan preemptive-nya gitu. Jadi kita klik yang preemptive ya. Oke. Dan ini kita hapus dulu ya supaya kita Oke, selanjutnya sini akan saya bahas adalah priority, ya, scheduling jenis priority. Nah di sini tuh priority itu dia sama kayak shortest job first atau SJF ya. Dia ada pilihan preemptive ya, makanya kita akan klik preemptive. Ya, harus kita bikin inputan dulu ya, berupa program 1 kita inisialisasi dengan P1 sebagai prioritas 3 misalnya ya, submissionnya 0, lalu colornya misalnya ini. Nah, terus kita down, terus kita tambah lagi proses 2 ya, P2 sebagai prioritinya berapa? 2 ya, 2. Sudah juga. Ini submissionnya kita pakai 2. Nah, misalnya gitu ya. Oke, doang. Terus kita bikin lagi P3 ya, P3 sebagai prioritas 1. Submissionnya kita bikin 4 misalnya. Jadi kita ganti warnanya ini. Nah, kita down. Saatnya kita running. Nah, ya seperti itu ya. Nah, kita lihat outputnya di sini dijalankan yaitu P1, P2, P3. Kenapa seperti itu? Karena konsepnya sendiri si prioritas itu adalah berdasarkan prioritas gitu ya, urutan prioritas gitu ya. Jadi berdasarkan prioritas yang tertinggi gitu ya, prioritas yang tertinggi dia akan dieksekusi terlebih dahulu gitu ya. Di sini ada submissionnya yang sudah kita input tadi 0, 2, dan 4. CPU-nya 1 semua karena tadi kita burst time-nya kita inputnya 1. Ini ada responsnya, dia nggak ada ya, dan dia langsung berjalan nih, jadi dia nggak ada waiting time-nya gitu. Di sini ada efisiensinya di sini ada 60% ya. Jadi ya lumayan baik ya dalam menggunakan kapasitas CPU-nya. Lalu throughput-nya ini ada 60%. Nah, cukup baik nih dia ya. Jadi sistem itu memproses 60% dalam satu unitnya gitu. Terus kita yang terakhir kita akan menjelaskan tentang sebelumnya kita delete dulu ya, biar kita bikin proses yang baru. Oke, yang terakhir itu kita masuk ke round robin. Nah, round robin ini kalau kita lihat ya, inputannya dia berbeda sendiri ya. Yang membedakan itu adalah si kuantum ya, kuantum waktu. Kuantum waktu itu adalah batasan waktu yang diberikan untuk proses dieksekusi di CPU gitu. Jadi ada batasan waktu tertentu nih gitu dalam proses
yang ingin dieksekusi di CPU gitu. Misalnya kita ingin kuantum waktunya 3 gitu ya. Oke, kita close dulu. Sekarang kita bikin prosesnya ya. Pertama P1, prioritas 1, submissionnya kita misalnya 0 ya. Ya 0 deh, 1 deh. 1. Terus kita ininya burst time-nya itu misalnya 4. Kita done ya. Terus kita bikin proses 2. Proses 2 prioritas 1 aja nggak apa-apa, submissionnya kita 1. Terus ini udah colornya. Nah, burst time-nya kita pakai 3 misalnya ya, 3. Kita done. Lalu kita tambah lagi proses ketiga ya, proses ketiga prioritas 1, submissionnya kita samakan saja. Jadi kita ganti warna dulu ini biar nggak nyaru, hijau ya. Nah, burst time-nya kita di sini pakai misalnya 7 ya, itu pakai 7. Bagaimana cara kerja round robin? Sekarang kita akan running terlebih dahulu ya. Nah ya, tuh ya, jadi ada pengembalian gitu ya. Oke, nah supaya lebih jelas saya akan bahas step by step ya. Oke. Nah, yang pertama ya, si P1 ya. P1 ini dia pertama yang masuk ke CPU untuk diproses gitu. Nah, tadi kan kita udah input ya. Udah input kuantum waktunya itu adalah 3 ya. Ya, sudah saya katakan juga bahwa kuantum waktu itu adalah batasan waktu ya, batasan waktu untuk proses itu dieksekusi di CPU itu berapa lama gitu. Nah, karena 3, jadi setiap proses itu hanya diberikan waktu 3 unit saja, tidak lebih gitu. Nah, kalau misalnya lebih, ini kan dia burst time-nya adalah 5 ya. Kita lihat proses selanjutnya. Nah, sudah sampai 3 nih. Apa yang terjadi? Nah, dia kembali ke ready queue ya. Karena waktu eksekusi yang ditentukan itu sudah habis gitu. Otomatis dia akan kembali ke ready queue. Selanjutnya, P2 ini akan masuk ke CPU untuk diproses gitu. Ya, karena tadi waktunya udah selesai, ya udah gantian P2 yang masuk gitu untuk gantian mengeksekusi gitu. Nah, dia betul ya. Lalu kita lihat proses selanjutnya. Ini P2 ini dia punya waktu eksekusi atau burst time-nya 3. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia tidak kembali ke ready queue. Kenapa? Karena P2 atau proses 2 tadi itu dia memiliki burst time itu 3, yang dimana itu sudah sesuai tuh sama waktu yang sudah kita tentukan, yaitu si kuantum waktunya 3. Nah, burst time yang di sini juga 3. Ya udah, berarti sesuai, dia selesai. Dia tidak perlu harus kembali ke ready queue. Tuh. Nah, setelah selesai, si P1 tidak dieksekusi ya, tapi P3 terlebih dahulu yang dieksekusi ya. Jadi yang kembali ya, jadi proses yang kembali ke ready queue dia akan kembali ke yang paling belakang gitu ya. Jadi belakangan nih, karena kan tadi masih ada P3 ya yang belum dieksekusi sama sekali. Jadi P3 terlebih dahulu ya harus dieksekusi di CPU gitu. Nah, di sini P3 ini dia punya burst time-nya 7 ya. Kita lihat. 1, 2, 3. Nah, dia akan kembali ke ready queue ya. Karena memang kuantum waktunya hanya 3 ya. Hanya 7, jadi kelebihan nih. Nah, si P3 kembali ke ready queue. Nah, karena tadi di ready queue masih ada P1 ya. Nah, P1 kembali masuk. Nih, kembali masuk ke CPU untuk diproses. Nah, sisa 2 kan tadi. Kita lihat. Nah, habis ya. Waktu eksekusinya habis ya, berarti dia sudah selesai deh proses gitu. Nah,
sisanya adalah P3 gitu ya. P3 ini masih ada sisa, yaitu 4. Kita lihat. Nah, harusnya dia hanya sampai sini saja, tetapi sudah tidak ada proses yang ingin diproses. Ya, berarti ya si P3 ini diselesaikan hingga selesai. Seperti ini. Nah, begitu. Nah, kita lihat outputnya ya. Di sini efisiensinya cukup tinggi ya, 0,94 atau 94% ya. Lalu juga throughputnya, namun throughputnya di sini agak rendah sekali ya, 0,19 atau 19% gitu ya. Jadi sistem tuh hanya menjalankan 19% proses gitu di satu unit ya. Lalu di sini ya, di sini kalau secara table urutannya itu adalah P2, P1, P3. Kenapa? Ya, sudah saya jelaskan kenapa P2 terlebih dahulu. Ya, karena dia tadi yang keluar duluan, yang selesai duluan. Nah, jadi urutannya itu adalah berdasarkan yang selesai duluan yang mana gitu. Ya, jadi P2, P1, P3 gitu ya. Submissionnya sama, ini CPU sebagai burst time yang sudah kita input tadi. Lalu ada response ya. Tuh, lalu ada waiting time-nya, ini tiap proses segini nilainya. Lalu di sini ada rata-rata keseluruhan proses dari awal hingga selesai, yaitu 10,67 unit ya, cukup tinggi. Lalu ada rata-rata waiting time atau waktu tunggunya yaitu 5,67 unit, dan rata-rata response time-nya yaitu 3 unit. Jadi seperti itu untuk proses scheduling ya. Tadi ada 4, ada FIFO, ada shortest job first atau SJF, ada priority, dan juga round robin. Oke, baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Nurul Ramadan, NPM 2022 43502 Di sini saya akan menjelaskan tentang memori di OSIM. Di memori ini ada beberapa settingan. Ada buat general settingnya tuh ada memory season, ada out season. Memori. Terus di manajemen memorinya ada fixed season, variable season, segmentation. Terus buat alokasinya ada flash fit, base fit, dan worst fit. Di sini buat general setting di season memory kita pakai 64, buat all seasonnya kita pakai 4 gitu. Terus memory manajemennya kita pakai variable season. Alokasinya kita menggunakan flash fit. Jadi kita coba dulu buat yang variable season. Ya, kita membuat program baru. Di sini kita beri nama P gitu. Nah, dengan season 4. Oke, season 4. Terus buat durasinya kita pakai 3 dengan color kita pakai warna yang agak cerah mungkin. Oke, pakai warna ini. Oke, done. Siap. Terus buat proses kedua kita pakai T aja nggak apa dah. Terus buat sisinya kita pakai 4. Oke, durasinya kita pakai 1. Oke, buat proses kedua kita seasonnya 4, durasinya kita 2. Oke, warna agak cerah mungkin. Nice. Oke, kita done dulu. Terus proses kedua kita
L aja nih. Pakai berapa sisinya? Sisinya berapa yo? Sisi satu aja. Durasinya satu. Dan oke, di sini kita mulai running. Dia pakai first fit. Ntar coba kita lihat dari output. Coba kita lihat. Kita coba running. Bisa dilihat buat yang seperti ini, dia mencari kotak kosong di bagian awal, karena first fit itu mengisi bagian pertama yang kosong. Jadi dia sistemnya sama seperti Vivo, dia mengisi antrian bagian pertama. Terus bisa dilihat dari outputnya, ada di sini. Output itu ada ya buat dia address sisinya 4 di sini. Operating dan durasinya tuh tambah tepat, sisinya 4. Buat yang proses pertama, dia mengisi di 0 sampai 4. Terus yang proses kedua dia mengisi di berapa? Di 5 sampai 8. Terus yang season ini proses keempat mungkin ada di 8 sampai 12 karena dia 4. Oke, ini yang menggunakan alokasi first fit. Kita coba menggunakan alokasi ini, alokasi base fit ya, base fit ya, mungkin misalnya yang terbaik. Base fit, coba kita run gimana hasilnya. Base fit ya, buat base fit coba kita ulang lagi ya. Maaf, kita stop, kita running kembali. 1 ya, dia mengisi di bagian yang ya di sini sebenarnya sama seperti yang first fit, tapi dia semacam random gitu. Dia masuk di bagian yang paling bagus, mungkin di bagian dari bagian si durasi, segi season gitu. Oke, kita masuk. Kita coba menggunakan alokasi waste fit. Oke, mengagai waste fit, dia alokasi itu dia mengambil antrian dari belakang. Antrian dari belakang, coba kita running. Tuh iya ya, bisa kita lihat bahwa si memori ini dia mengisi dari belakang, bukan dari awal lagi, karena waste fit. Jadi dia ngambil dari belakang, dia mengisi sebuah bagian kosong atau antrian dari belakang. Kalau tadi yang first fit itu dia ngambil dari yang pertama ya, kalau waste fit itu kebalikannya, dia ngambil dari belakang. Oke, kita bisa ini lagi ya, kita stop dulu. Kita menggunakan manajemen memori yang quick mention. Oke, kita oke dulu ya. Megabyte contoh dia dipisahkan per page gitu, kayak tadi kan enggak kan, ini dia berpisah dari page per page ya. Kita page-nya menggunakan 4 aja iya. Nah, di bawah sini dia tidak bisa pakai alokasi karena dia udah disetting menggunakan pagement. Oke,
maaf, ini alokasinya kita rubah ke 4 dulu. Oke, udah. Kita bikin program. Oke, kita pakai program A untuk yang pertama. Sisinya kita pakai berapa? Sisinya tuh tidak boleh lebih dari 4 ya. Kalau dia sisinya lebih dari 4, dia akan tidak bisa akan masuk. Jadi kita pakai 3, durasinya kita pakai 2 untuk yang pertama. Oke, kita down. Oke, program kedua kita B aja biar mudah. Terus sisinya kita pakai 2. Terus durasinya kita pakai mungkin 3 aja kali ya. Nah, di sini ada loading. Coba kita upload checklistnya ya. Upload checklist sampai dia berwarna biru. Kalau dia belum berwarna biru, maka sini dia akan terus memproses output yang kita masukin. Oke, kita tunggu. Di sini kita menghitam. Apakah lihat dia akan masuk ke sini atau ke sini? Kita bikin 4 proses ya. Proses yang ketiganya ini pakai C ya, gitu. Di sini kita pakai season maksimal yaitu 4. Coba. Oke, kita pakai season 4. Durasinya kita pilih yang pakai 2 aja nggak apa-apa. Oke, done. Oke, terus yang proses terakhir kita pakai D. Pakai D. Up. Pakai D. Terus sisinya kita pakai 1 aja. Dua. Oke, done. Coba kita running. Ntar dulu kita ini kita lihat di sini ya outputnya. Coba kita running. Bisa kita lihat bahwa yang PID 2 dia masuk ke backstore. Kenapa dia di sini? Karena dia udah berwarna hitam ya, jadi udah ada isinya. Dia masuk ke backstore. Kita ulang lagi outputnya. Coba kita lihat. Nah, bisa kita lihat yang biru ini itu namanya internal flex. Bahwa internal flex itu apa ya, kayak space kosong kan tadi kita pakai sisinya 3 kan. Nah, di sini masih ada 1 baris nih, ada baris. Nah, makanya kenapa di sini kalau internal flag itu yang sudah terproses. Coba kita di proses kedua. Nah, proses kedua itu dia masuk ke backstone karena dia udah hitam, dan kita bisa lihat tadi kan di ini udah checklistnya udah dihapus ya. Dia masuk ke backstone. Nah, untuk proses yang ketiga kan dia full, dia menuangkan season maksimal yaitu season 4, makanya dia udah terisi penuh semua. Oke. Mission yang keempat, nah tadi pakai 1, makanya nih introvert atau yang sisa dari itunya masih banyak. Coba kita bikin yang lebih dari isi season itu. Oke, kita bikin baru, berarti kita update dulu ya, update prosesnya berapa ya, di sini aja update. Berarti kita di sini kita pakai 6 ya, 6. Oke, 6. Oke, kita dulu pakai 6. Coba gimana sih hasil dari ini kalau kita sisinya tuh lebih dari page yang kita atur dari awal. Oke. Nah, buat page yang tadi kita lebih, dia akan mengisi 2 page.
tapi satu page-nya itu full, terus page keduanya tuh dia masih menyisakan sisa, yaitu dua. Dia jadi dibagi menjadi dua gitu. Terus kalau jatuh ya apa ya kita lanjut. Gimana sih kalau kita menggunakan season? Coba kita maaf, oh stop dulu ya. Kita coba dulu ya, update, terus sisinya kita lebihin dari season yang ini. Coba di salah satu page-nya kita di checklist, oke, done. Bisa kita lihat 4 putih dan 3 yang hitam. Coba kita running, gimana hasilnya? Bisa kita lihat jadi bagi dua, ada yang masuk ke background, ada masuk yang ke main memory. Kenapa? Karena tadi ada yang bagian yang hitam dan bagian yang putih gitu. Bagian terisi dan masih yang kosong. Ya. Mungkin ini yang menggunakan manajemen paging ya, manajemen paging memory. Terus yang menggunakan ya, kita menggunakan yang segmentation. Oke, kita tetap pakai season memory yang 64. Oh, seasonnya pakai 4 gitu. Oke. Bedanya di mana? Mungkin bedanya di sini nih. Sisinya tuh sama seperti yang tadi. Di sini season di code-nya tuh, season ini tuh tidak boleh lebih dari season yang kita tetapkan yang ada di patch ini. Nah, kalau lebih nih, kalau lebih kita, dan ingat nih, kita pakai 5 gitu, done, dia akan muncul. Oh sorry, maaf, ini belum kasih nama. Oke. Kita pakai nama yang K gitu aja deh. Durationnya 2, dan tetap bisa ya. Ya, terus kita menggunakan manajemen segmentation. Terus kita menggunakan manajemen segmentation. Manajemen segmentation itu kita lihat di sini seasonnya 3, di sini seasonnya 1. Kenapa? Jadi season yang ini yang ada di table itu harus lebih kecil daripada season utama. Gimana kalau dia seasonnya lebih dari 3? Coba kita lihat. Kita di sini maaf. Kita season di sini. Habis. Coba kita di sini pakai 7 gitu. Kasih nama dulu, jangan lupa J gitu. Lihat. Semua itu bisa. Kita lihat kalau di sini kita pakai season 4, season di sini kita pakai tadi, maaf tadi belum biru ya, makanya belum ke input dengan benar. Supaya kita lihat udah biar dipastikan di sini udah ke input, isinya 7, mau season itunya kita kasih nama dulu J. Oke, kita done. Jadi lihat segment season sum must be equal to position.
Dia kalau seasonnya dia lebih besar, dia tidak diproses. Oke, kita menggunakan season yang lebih kecil dari 4. Pakai berapa ya? 2 deh, 2. Nah, pastikan di sini udah masuk ya. Oke, kita down. Nah, dia masuk. Terus kita coba bikin sisinya lebih gede ya. Berapa ya? Kita bikin di 10. Izin ininya kita bikin 6. Di sini kita bikin berapa ya? 5. Di sini kita masukin lagi 9. Oke, coba klik apakah bisa. Oh maaf, namanya belum dikasih. Kita kasih nama G down. Segmen lebih bisa dari processing. Oh, durasinya cuma durasinya di sini. Oh, ini harus ini ya. Dia berarti 10 berarti bisa dari 3. Di sini bisa 5. Di sini 8. Di sini dikasih 20 ya. Lebih gede sekalian. Jadi 20 ya. Kita down. Segmen sound. Oh, tidak bisa. Kenapa ini? Kita down lagi, coba. Masih belum bisa. Coba sisanya kita durasinya tambahin. Belum bisa ya. Coba izin kecil aja ya, mungkin kita bisa. Kita turun di 4. Di sini kita pakai 1. Di sini kita pakai yang 1 lagi. Satu juga. 1 aja. 4. Salah, sorry. 1 juga. Oke, lanjut. Jadi kita buat proses kedua tuh. Coba salah satu kita cek gimana hasilnya. Durasinya kita pakai 1 aja ya. Down. Oh maaf, sorry. Oke, kita down. Jadi dia yang 1 akan warna hitam. Coba kita run, gimana sih? Bisa kita lihat, kita dibagi menjadi 3 page. 1, 2, 3. Kenapa page yang di atas lebih besar? Karena tadi kita menggunakan 2 ya. Kita coba lihat yang proses kedua. Nah, bisa kita lihat tadi dibagi menjadi 2, ada yang di main memory sama yang di backend store. Kenapa tadi kita unsubscribe yang ini salah satu di dalam ini, makanya yang 1 kan udah terisi yang berwarna hitam tuh masuk ke backend store. Bisa kita lihat di outputnya ini tuh. Outputnya ada 1, 2, 3, tapi dia 3 tuh dia sisinya 2, berarti dia masuk ke sisi 2 gitu. Address berarti di 4. Ada 1 halaman di 4, dia masuk ke 4 karena dia mengisi 4 sampai 5. Terus untuk yang keduanya dia mengisi di 6 dengan season 1. Terus yang ketiga tuh mengisi di page 7.
ya dengan season 1 juga, dengan ya code data stucknya gini. Kita stop ya. Ya, ini tadi beberapa cara ya di memori. Kita bisa lihat dari manajemen memori, ada manajemen ya. Kita sudah menggunakan 3 manajemen ya, variable, season, pigmented ya, dengan memori season 64 semua, dengan all seasonnya 4. Mungkin segitu aja penjelasan yang tentang memori. Halo semuanya, kenalkan nama saya Safira Putri dengan NPM 202243502569. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi OS SIM tentang manajemen disk. Oke, nah di manajemen disk ini ada settingannya, itu ada 7 metode. Yang pertama itu ada first in first out (FIFO), terus yang kedua adalah last in first out atau LIFO, terus yang ketiga ada shortest seek time first atau STF, terus yang keempat ada scan atau elevator, yang kelima ada circular scan atau C-scan, dan keenam ada look, dan yang terakhir ada circular look atau C-look. Oke, di sini kita akan bahas ya satu-satu kayak apa sih perbedaannya dan apa artinya. Nah, di FIFO sendiri artinya sesuai dengan namanya ya, first in dan first out. Algoritmanya itu kayak melayani atau meminta permintaan berdasarkan urutan kedatangannya. Jadi yang pertama masuk akan keluar duluan gitu. Jadi kita coba dulu ya, first in first out. Nah, sini nih tombolnya ya, kalau kita misalkan mau edit, ini kita mau tambahin sektornya. Nah, di sini di disk ini ada dengan di block serving informationnya itu ada sektor, cylinder, delay, ada movement accumulation. Nah, kita coba mau sektornya, kita bisa nih kita pilih. Misalkan di sektor itu tuh maksudnya itu kayak di lingkaran yang ini ya, tempat-tempatnya itu di nomor-nomorin, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7 sampai putar-putar-putar, dan ada misalkan berapa. Nah, kita bisa angka paling mudah, paling dekat dulu lah ya, kita angka 4 down. Habis itu nah muncul nih di sini di block serving informationnya ada sektor 4. Terus kita tambahin lagi, nggak hanya cukup satu sektor, kita tambahin lagi sektornya angka berapa ya, mungkin angka 20-an kali ya, 27. Oke, down. Nah, angka 27 tepatnya di sini ya. Lalu kita tambahin lagi, boleh kita tambahin mungkin angka 60-an ya, biar langsung mana sih 60, 68 down. Oke. 68 ternyata di sini ya. Oke, terus kita mau tambahin lagi nih biar seru ya. Angka 40-an kali ya. 48 deh. Oke, down. Oh, 48 di sini, guys. Pas itu kita tambahin lagi mungkin ya, biar ada makin seru gitu kan perbedaannya. Kita mau tambahin angka yang mendekati paling itu angka berapa sih? Coba kita angka 94. Oke, down. Nah, sini udah kelihatan ya di block serving informationnya itu ada angka duluan nih, yang pertama masuk nih. Jadi kita input angka 4, sektor 4, terus sektor 27, sektor 68, 48, dan 94. Ini tuh ada silindernya ya. Maksudnya di sini tuh kayak silinder pertama nih 0, terus kedua, terus kelima, 4, 7. Nih hitungannya nih ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, habis itu lanjut ya, kita nyala ini, kita bisa lihat baik-baik. Kita play ya.
Nah, ini tuh namanya hit ya, atau kepala gitu. Dia bakal menangkap yang pertama masuk. Nah, oke, kita ulang ya. Coba kita ulang. Kita perhatiin baik-baik ya. Angka 4 duluan, terus diambil angka 27. Nah, lalu angka 68, lalu angka 48, dan angka 94. Nah, jadi walaupun tadi itu hitnya itu ngelewatin angka berapa tuh, angka 6, lewatin angka 48 dulu, tapi karena 68 dulu yang masuk ya, jadi tetap yang diambil 68-nya. Oke, ini untuk Vivo. Lanjut kita mau ganti, mencoba nih yang Livo. Nah, kita play ya. Oh iya, sebelumnya untuk Livo ini tuh last in, sesuai dengan namanya last in first out. Jadi yang terakhir masuk bakal yang keluar duluan. Misalnya ini, kita ulang nih, coba kita perhatiin baik-baik. Sesuai nih, kita perhatiin baik-baik ya. Yang pertama masuk itu kan 4, terus yang 27, kemudian 68, terus kemudian 48, dan 94. Lalu nih, berarti kan namanya last in first out. Berarti ya nanti nih bakal keluar tuh 94 dulu, baru ke 48, baru ke 68, baru ke 27, baru ke 4. Coba kita perhatiin ya. Kita play. Nah, walaupun hitnya bakal ngelewatin mereka, tapi hitnya nggak akan mengambil angka itu. Bakal mengambil angka 94 dulu, lalu ke angka 48, lalu ke angka 68, angka 27, dan lalu ke angka yang pertama masuk tadi, yaitu 4. Itulah perbedaan dari Vivo sama Livo. Lanjut, kita mau coba yang STF atau shortest seek time first. Oke. Nah, tadi itu shortest seek time first, berarti itu artinya melayani algoritma itu melayani permintaan yang memiliki jarak paling pendek. Jadi jarak paling pendek dari hit tadi tuh. Jadi siapa yang paling pendek ya bakal diambil duluan sama si hit itu. Coba kita play ya. Nah, karena tadi paling dekat angka 4 ya, jadi diambil angka 4 dulu, baru angka 27. Nah, 98, terus oke. Nah, itu dia, coba kita perhatiin baik-baik ya. Sini kan tadi diambil angka 4, 27, 48, 68, 94. Kita perhatiin ulang lagi ya. Nih, ambil angka 4, angka buta angka 27, lalu angka 48, angka 68, dan angka 94. Jadi sesuai urutannya ya, karena paling dekat ya. Itulah tadi STF. Lalu lanjut lagi, kita mau bahas tentang scan atau elevator. Elevator sendiri itu kan kayak lift ya. Nah, coba kita lihat. Algoritma ini tuh kayak bergerak seperti lift yang aku bilang tadi, itu melayani permintaan dalam satu arah hingga mencapai kayak ujungnya si head itu, lingkaran ini gitu. Terus lalu kemudian berbalik arah. Nah, itu bedanya. Jadi coba kita play ya. Biasa mengambil 4 satu arah ya, ngambil duluan. Nah, lalu ngambil 94. Kita tunggu sampai dia sampai ujung ya. Dia bakal muter sampai ujung, lalu bakal balik lagi dengan satu arah. Nah, muter lagi dia. Itulah scan elevator. Lalu kita lanjut ya. Lanjut mau bahas tentang nih circular scan. Kayak mirip sama scan elevator tadi. Tapi hitnya itu tuh hanya bergerak dalam satu arah aja. Kalau tadi kan kayak arahnya balik lagi ya. Kalau tadi ini satu arah doang. Coba kita play. Angka 4 tetap dia bakal ngambil yang paling satu arah duluan. Nah, nanti kita kita lihat baik-baik. Kalau tadi yang scan kan nanti dia bakal muter dari ini. Nah, kalau circular scan itu muncul dari awal.
nggak kayak tadi mundur kalau yang tadi ya. Oh ini cuma satu arah bener-bener. Kalau circular scan itulah bedanya tadi sama scan yang tadi, walaupun mirip-mirip ya, cuman arahnya aja yang beda. Lalu kita lanjut yang look. Oke, look sorry, harus kita play ya. Oh ya, kalau misalkan algoritma look ini kan sama sebenarnya mirip juga nih sama scan, tetapi headnya ini tuh hanya bergerak jauh permintaan si yang terakhir dimasukin tadi sektornya. Nah, coba kita misalkan lihat dulu ya angka seperti normalnya yang dimasukin bakal masuk. Nah, tapi udah dia sampai sini doang, nggak sampai ujung. Kalau si look itu kan dia angka sektor 94 di sini ya, udah dia berhenti aja. Beda sama tadi kayak scan sama circular scan ya. Coba kita ulang, kita perhatiin baik-baik. Buat pengambilan sektor sama aja ya, dia ngelawatin sesuai inputan, tapi cuma bergeraknya itu dia nggak sampai ujung dan bakal menetap sampai sektor terakhir, yaitu tadi 94. Nah, udah dia berhenti di situ-situ terus tuh di 94 itu. Oke, lanjut, kita mau bahas yang terakhir, yaitu circular look atau seal. Apa sih ini? Oh ya, mirip juga sama. Nah, circular look ini juga mirip sama si circular scan, tapi headnya ini dia nggak bergerak sejauh permintaan yang tadi doang, permintaan terakhir tuh, maksudnya inputan terakhir. Pas sebelum kembali ke awal. Coba kita play dulu ya, biar kita tahu. Tetap dia ngambil yang paling sesuai dengan inputannya, ambilnya. Cuman nah dia tetap ya bakal tetap diam bakal di itu di akhir. Nah, ini mirip ya sebenarnya sama look tadi. Nah, kita ulang lagi. Maaf. Oke, kita play lagi. Ya. Oke, jadi gini ya, kalau untuk circular look dia bakal tetap gerak terus di sektor terakhir inputannya tadi yaitu 94. Oke, tadi itu dia tentang beberapa algoritma atau metode di manajemen DX ini. Kita bisa coba-coba ya tentang kayak 7 ini, bagaimana penggunaannya. Halo semua, kembali sama aku lagi, Safira. Di sini aku mau jelasin lagi nih tentang manajemen file system. Nah, sini ini ada settingnya ya, ada hardware settingnya. Ini ada block size. Block size ini tuh nentuin kayak di sini ini sekecil apa gitu. Tapi kita ubah jadi 2 ya, biar nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil gitu. Oke, udah. Nah, di allocation methodnya ini terbagi 2, yaitu ada link allocation file allocation table atau yang singkat FAT, terus ada index allocation triple index block atau dipanggil biasanya Unix. Ada 2 ini, terus kita coba ya apa sih perbedaannya kedua ini. Coba oke, kita udah mencet FAT ya, kembali. Nah, tampilannya seperti ini. Ada block containing file system administration information. Jadi di sini nanti itu ada informasinya nih. Jadi kayak berapanya di kotak berapa. Terus
Ini di sini ada logical file system, ada di ini folder C ya. Kita lihat bisa ada folder nih, ini folder C nih, ini isinya. Lalu di sini kita bisa lihat, nah ada add file, jadi kita bisa add file, add folder, add link, bisa update juga atau remove. Lalu kita nih ya, kita add file, kita add file aja kali ya. Oke, pas kita udah buka tadi yang add file, lalu keluar nih ada new file, ada folder C, dan nah kita bisa nama ini di file name-nya ini apa ya, misalkan file name kita nama hewan kali ya, kucing, kebetulan ada kucing depan saya. Oke, ada Don. Nah, keluar nih kucing ini ada di unit blocknya 65. Kalau kita lihat, nah kita find item summary. Nah di sini ada blok 65 dan nextnya tuh nil ya, kosong. Lalu kita bisa bikin folder lagi, add folder ya, kita tadi udah add file ya, lalu ke add folder. Folder name-nya kali ini nanti D ya, tadi kan udah C ya, sorry caps lock aja. Terus di folder C ini kita ganti file. Dan tadi ada kucing, dan sekarang kita namanya lucu aja ya, Don. Nah klik sini, ada ini find item summary, berarti di blok 67, next and nil. Oke, sini coba di file C ini kita add file juga biar ada 2 ya, tadi kan ada kucing tuh. Terus file name-nya ikan, kita Don. Nah di sini kelihatan ya, habis kucing 65 D, ini folder D, terus ikan. Kita lihat item summary-nya nih, ada bloknya 68, nextnya nil. Oke. Nah kalau misalkan kita nggak bisa ngasih nama yang sama ya, nih misalkan tadi kan udah dikasih nama kucing, coba kalau misalkan kita kasih nama yang sama, nah file system item already exists atau error. Oke, jadi nggak bisa dikasih nama yang sama dan pastinya akan selalu berbeda nama-nama file filenya atau foldernya. Nah ini kalau buat file kan ya. Terus kalau misalkan ke file system nih, ini beda-bedanya ya. Kalau misalnya menemui di blok ini, terus kita lanjut ke coba memories index atau ke Unix ya, delete ya, dihapus. Oke, block size tetap 2. Lalu kita tambahin ya, add file juga. Coba kita tambahin tadi. Kucing deh. Information. Nah, tadi bedanya sama sama fat itu dia dikasih tahu nih file-nya, ada blok-bloknya. Nah, kalau tadi kan di kucing ini notnya 1 ya, di blok 1. Di sini dia no fieldnya, data bloknya di sini, nilnya. Lalu kita keluar, kita coba bikin add file lagi, sama kayak sebelumnya, nggak bisa dikasih nama yang sama. Nggak bisa. Kita add folder ya, coba hewan. Oke, di hewan ini kita mau nah kita lihat ya, informationnya yang sama kayak tulisan di bloknya 2.
bawah data bloknya di 66 data nil information. Lalu di sini kita new file. Ya Allah. Coba nih, gak masih sama. Oh ya, kita juga coba kita misalkan add link ya. Kalau link ini tuh kayak sebenarnya sama nyatuin gitu loh, nyatuin dari folder yang atas sama yang bawah. Jadi misalnya bisa link name-nya misalkan apa ya, namanya mana, nah jadi nyatuin kan tuh. Coba kalau misalnya kita lihat ya, nih di blok 5 tadi ya, ikutin 64 dan nil. Nah, jadi itu dia tentang manajemen file system, terus perbedaan antara Unix dan FAT. Ya, kita lihat ya kan, di blocks containing file systemnya ada, terus kayak penjelasannya, itu dia perbedaannya ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.